kita sudah melihat aliran-aliran filsafat, ideologi, berbagai sikap formal teologis dan praktis politik yang membentuk gumpalan besar memusuhi hak asasi manusia. HAM ditolak secara sangat kuat oleh alasan-alasan besar yang menggumpal menjadi satu kekuatan. Hak asasi manusia selamanya sudah dihadang, dipetieskan, digusur oleh gumpalan besar itu. Sekarang kita hendak membongkar semua itu dengan cara menunjuk kekeliruannya. Segala salah kaprah yang mendasari semua keliruan itu dibuka. Nah, untuk bisa melihat semua kesalahan itu, kita sendiri harus memiliki ukuran atau parameter penilaian yang benar. Tidak mungkin kan kita mampu melihat kesalahan tanpa kita sendiri berada dalam posisi yang benar. Melihat dari sudut pandang yang benar. Gitu. Sekarang bersama kesadaran kita sejak lama bahwa hak asasi manusia memang merupakan kebutuhan yang sangat besar dan tidak boleh tidak bagi kehidupan manusia itu sendiri, kita sudah harus memiliki paham mengenai hak asasi manusia yang benar, yang sebenar-benarnya. Paham yang tidak memadai kebenarannya tentang hak asasi manusia itu sangat besar pengaruhnya selama ini terhadap persepsi dan penilaian serta tekad masyarakat atau semua manusia, setiap komponen masyarakat termasuk pemerintah, untuk menjunjung tinggi dan menegakkan HAM itu, menegakkan hak asasi manusia, karena terhalangi. Rumusan hak asasi manusia harus kita perbenar. Pengertian hak asasi manusia harus diperbenar, gitu. Untuk mencapai pengertian yang sebenar-benarnya itu, kita harus masuk dalam rangkaian proposisi berikut ini. Pertama, proposisi pertama. Semua aktivitas manusia serta pranata budayanya, yakni hukum negara, harus menjadi manifestasi sikap serta upaya mencintai manusia. Itu harus menjadi upaya untuk membahagiakan setiap insan. Dan untuk bisa memberi kebahagiaan sejati bagi setiap manusia yang terwujudkan berupa kondisi-kondisi sehat, berorientasi hidup cinta kasih, penuh gairah, itu penuh empati, penuh dedikasi, kebajikan, dan keunggulan. Itu pendek kata manusia yang bertumbuh optimal dan secara utuh. Secara utuh bertumbuh optimal. Secara paripurna. Semua dimensinya bertumbuh optimal. Dimensi fisikal, dimensi mental, spiritual, sosial, ekologikal, semua itu. Untuk itu maka penyemaian dan penumbuh kembangan nilai-nilai utama yang mendasari serta mengerahkan tumbuhnya semua kondisi ideal itu harus terselenggarakan secara sistematis, efektif, dan secara mekanistis. Melangsungkan terus-menerus reenergisasi, terus-menerus, sehingga menjamin pencapaian yang optimal. Penyelenggaraan dan proses tersebut melalui sistem hukum dan sistem pendidikan serta pembudayaan yang benar juga. Saya ulang ya. Semuanya harus secara sistematis benar. Dan maka akan berlangsung secara mekanistis dan terus-menerus. Atau dalam istilah psikologi Erikson, itu berkembang secara epigenesis. Epigenesis itu tahap yang satu akan menumbuhkan tahap berikutnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begini. Anda pernah dengar ceramah para motivator ya? Televisi atau pernah membaca bukunya. Buku-buku tentang itu.
pengembangan kepribadian, pengembangan karir, gitu. Nah, itu buku kan banyak di toko ya, psikologi pop dan sebagainya itu. Teori-teori seperti itu, kalau itu boleh kita sebut teori juga, tuh, teori seperti itu sudah 1 abad lalu laris di seluruh dunia. Tapi kenapa orang-orang tak bisa mengembangkan diri sesuai teori dari para motivator itu? Penyebabnya tidak lain karena mereka tidak sistematis benar. Mereka hanya merupakan kumpulan dari sebanyaknya kondisi sukses yang merupakan potret dari orang-orang yang sudah sukses. Jadi bukan teori yang bisa memedomani langkah ke depan sehingga orang yang belum sukses bisa menjadi sukses. Tidak, itu hanya dikemas berupa nasihat-nasihat, sementara dasar yang kelihatan objektif itu hanya potret dari orang yang udah sukses. Gitu. Nah, karena tidak sistematis, dan kalaupun seolah-olah sistematis, tapi sistematikanya salah, maka dia tidak becus menjadi teori yang memedomani secara pasti mencapai hasil. Itu pasti. Gitu. Jadi, dasar konsepsi hak asasi manusia adalah manusia ideal yang hakiki. Itu. Keliru jika menganggap hak asasi manusia tidak memiliki dasar. Itu banyak orang yang sok filosofis mengatakan hak asasi manusia itu tidak memiliki dasar. Itu sama kelirunya dengan kesimpulan bahwa hak asasi manusia itu bersifat relatif. Itu juga sama keliru dengan yang mengatakan bahwa bila mendasarkan hak asasi pada hal-hal yang lain gitu. Nah, sesungguhnya jadi hak asasi manusia itu adalah pertama-tama hak, benar, kebenaran. Itu dari bahasa Arab. Dari huruf Arab ha dan qaf. Ha, alif, qaf. Hak, benar. Jadi itu akar kata, hak itu akar kata dari hakikat, tahqiq, benar. Jadi itu sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu right, itu berarti benar, sekaligus juga berarti hak. Human right. You are right. Gitu. Hakikat manusia itu, itulah kebenaran objektif yang mengenai makhluk manusia beserta hasrat dan segenap orientasi alami yang ideal dari manusia itu. Itu. Proposisi kedua, semua nilai utama serta kondisi yang dibutuhkan untuk pembentukan sistem kemanusiaan yang benar itu harus dirumuskan menjadi asas-asas serta norma-norma yang akan mengisi pranata hukum. Begitu. Norma-norma termasuk norma yang memuat asasnya. Itulah yang semestinya mewujud sebagai pasal-pasal dari konsepsi yang kita sebut hak asasi manusia. Itulah yang kemudian masuk dikukuhkan menjadi hukum positif gitu. Jadi apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu adalah norma yang menjadi isi hukum. Itu formal, semua orang tahu ya gitu. Tidak kurang dari itu dan tidak boleh lebih daripada itu. Oleh sebab itulah pula maka hakikat dan fungsi norma jangan pernah lagi dikurangi. Seperti kebiasaan banyak orang yang merasa benar bila menilai rendah suatu ide dan mengatakan, itu kan hanya normatif saja gitu. Itu salah ya gitu. Norma itu tinggi dan khusus mengenai HAM itu itulah sosoknya, wujudnya dan tidak kurang dari itu. Juga jangan lebih dari itu. Hak asasi manusia pun tidak boleh lebih daripada norma hukum, aturan hukum. Jangan dipersepsi dan diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral, harga mati. Itu. Segala bentuk sakralisasi, nilai yang jauh melampaui hakikat dari hak asasi, jadi semacam overtranscendensasi gitu. Segala bentuk superlatif, bahkan superstitious,
Gitu. Itulah yang sering mengaburkan dan mengacaukan pandangan yang benar mengenai hak asasi manusia. Semua itulah yang menimbulkan memancing resistensi dari luar maupun dari dalam. Yang semuanya berujung pada macetnya penegakan HAM, gagalnya penegakan hak asasi manusia. Nah, nilai melantur harga mati itulah yang justru sering menjadi penyebab matinya penegakan hak asasi manusia itu sendiri. Akibat lainnya, gejala ini sering berujung pada frustrasi dalam menyikapi fungsi hak asasi manusia. Masyarakat maupun penyelenggara negara, pemerintah, cenderung tak lagi memperlakukan hak asasi manusia sebagai entitas program yang konkret sehari-hari, yang serba terukur dan dengan jaminan pencapaian yang niscaya progresif. Selalu ada tahap-tahap kemajuan yang konkret. Tidak, selama ini sudah digagalkan. Gitu. Sehingga lantaran yang dilakukan bukan banalisasi atau mengkonkretkan sehari-hari hak asasi manusia itu. Jadi lantaran yang dilakukan bukan banalisasi pemenuhan kebutuhan asasi manusia, maka yang terjadi adalah niscaya banalisasi kriminalitas. Itu banalisasi kriminalitas itu dalam politik ya. Itu adalah istilah dari Hannah Arendt. Hannah Arendt itu adalah wanita filsuf politik yang mengalami langsung kekejaman dari rejim totalitarisme Nazi Hitler. Itu banalisasi kriminalitas katanya. Itu banalisasi kriminalitas itu subur bersama segala laku koruptif dan manipulatif. Semuanya berlangsung atas nama segala ideologi, nasionalisme, bahkan agama ataupun jargon-jargon kemanusiaan. Itu para pembela hak asasi, humanisme dan sebagainya, kaum pejuang humaniter gitu. Semua itu kemudian menjadi pengingkaran terhadap kemanusiaan itu sendiri. Kenapa? Karena pengingkaran terhadap kemanusiaan sudah menjadi banal, sudah menjadi sah dalam kewajaran. Itu. Sekarang proposisi ketiga. Sebagai aturan berdasar hukum, hak asasi manusia niscaya memiliki segi negatif di samping segi positifnya. Itu harus begitu. Program dengan tujuan tertentu harus memiliki segi negatif dan positif. Begini, kalau kita berjalan ke depan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tentu ada yang kita tinggalkan kan? Karena kita ke depan, maka ada yang di belakang. Itu sudah begitu hukum alamnya. Ketika kita mendekat ke tujuan kita, berarti kita menjauh dari kondisi kita yang semula. Kita menjauh dari posisi-posisi yang lain. Begitu. Juga misalnya jika kita hendak membidik atau menembak suatu sasaran tertentu. Itu mata kita itu kan berkonsentrasi ke arah titik itu. Tetapi mata kita yang satu kita picingkan. Kita pejam justru. Kita tutup. Jadi mata kita yang satu justru harus tertutup. Agar yang satu bisa berkonsentrasi lebih penuh pada arah titik yang menjadi sasaran. Begitu. Nah, harus ada positif dan negatif selalu. Segi negatif atau segi larangan selamanya dibutuhkan. Justru demi mengamankan dan menjamin pencapaian tujuan dari kewajiban positif itu. Adalah salah kaprah besar selama ini itu yang sudah memenuhi persepsi kita semua tentang hak asasi manusia, yaitu bahwa hak asasi hanya sepenuhnya berisi asas dan semangat serba positif, sehingga tanpa pembatasan atau penegasian apapun. Kecondongan besar yang merupakan salah kaprah besar ini kian bertambah besar oleh persepsi keliru yang berusaha mengisi semuanya itu dengan sakralisasi dan berbagai bentuk superlatif bahkan superstisius. Gitu. Sebagaimana diungkap pada prosesi kedua di atas tadi. Gitu.
Itu. Akibatnya, lantaran tuntutan dan ekspektasi salah yang sudah sangat diperbesar itu, maka frustrasi pun kian besar, kian mendalam dan kronis. Menjadi penyakit kronis. Di samping sangat terkurangi semuanya itu dan sekaligus terdeviasi, terjadi penyimpangan dari upaya pencapaian tujuan sejati dari hukum hak asasi manusia itu. Begitu ya. Sekarang kita lanjut dengan proposisi keempat. Terakhir. Proposisi tentang kebebasan. Ini semua untuk menjernihkan pandangan kita tentang HAM. Kebebasan adalah salah satu asas yang merupakan syarat untuk mencapai tujuan sejati hukum hak asasi manusia maupun segenap program sistema dari kemanusiaan, pembangunan manusia dan sebagainya. Kebebasan bukan tujuan itu sendiri. Salah kaprah besar itu diakibatkan kekeliruan hermeneutik, kekeliruan filosofis yang menganggap bahwa kebebasan adalah paradigma dasarnya, lalu keteraturan hanyalah salah satu bagiannya. Dikira kebebasan sebagai sistem dasar, sedang keteraturan adalah subsistemnya. Gitu. Padahal terbalik. Bahkan kalau itu pandangan seperti itu dipegang oleh umat beragama, itu dia udah menyangkal imannya bahwa pada mulanya adalah Allah dan Allah itu serba tertib dan teratur. Gitu. Itu pandangan itu harus berimplikasi pada pemahaman bahwa pada awalnya adalah keteraturan, bukan sebaliknya kekacauan atau kebebasan liar. Penemuan sains mutakhir pun, ya, teori-teori nuklir dan sebagainya, juga menunjukkan adanya keteraturan holistik atas apa yang tampak tak teratur. Jadi bebas bukan tujuan tunggal dan tujuan akhir. Ia harus sebagai sasaran antara. Itu saja. Bebas untuk suatu tujuan tertentu. Bebas untuk suatu tujuan yang lain. Termasuk bebas memilih untuk tidak bebas demi tujuan terpenting. Jadi misalnya saya ingin menjadi penyanyi katakanlah, maka saya tidak bebas lagi makan ini itu es dan itu yang kata orang itu bisa mengganggu suara, ya, kualitas suara itu kata orang. Itu tapi setidaknya saya mulai mematuhi untuk memilih tidak bebas untuk tujuan yang saya rasa terbaik. Dan demi ketika mencapai tujuan itu nanti saya akan mencapai banyak kebebasan lain gitu. Seperti itu. Salah kaprah memperlakukan asas kebebasan atau pembebasan sebagai grand idea yang darinya ditarik implikasi dan derivasi ke segala penjuru dimensi, aspek, gatra dan matra, itu akan dan sudah terbukti menuju pelbagai kerancuan, kemelanturan dan sekaligus kebuntuan. Melantur tapi buntu. Buntu tapi melantur. Sekaligus gitu. Berbagai problema buntu yang sudah menjadi klasik sepanjang sejarah. Karena kesalahan yang sifatnya paradigmatik itu. Bahkan ahli sejarah filsafat yang sangat mumpuni, ya, serba bisa, namanya Mortimer Adler, ia pun bisa terjebak dalam paradigma palsu tentang kebebasan itu. Dalam bukunya yang terkenal itu Six Great Ideas, terbit tahun 1981, di mana ia membahas kebebasan, liberty itu sebagai salah satu ide agung yang mendasari setiap kiprah dan krida manusia di tengah sosialitasnya. Itu Adler membagi 3 bentuk utama kebebasan. Natural freedom, moral freedom,
dan circumstantial freedom. Nah, kebebasan pertama itu natural freedom, kebebasan alami yang menjadi hasrat manusia katanya. Lalu kebebasan kedua, moral freedom, kebebasan yang jadi prasyarat moral katanya. Lalu kebebasan ketiga, circumstantial freedom itu kebebasan yang menjadi soal aktual, ya. Jadi itu kebebasan baru menjadi aktual karena ada faktor-faktor yang mengekang kebebasan itu. Itu sering kita alami ya gitu. Kebebasan nanti kita rasa itu sebagai hal penting ketika kita mengalami kekangan atau ketidakbebasan. Orang ketika masuk penjara baru dia rasa betapa mahalnya kebebasan itu. Yang padahal hari-hari dia pegang dulu gitu. Nah, pandangan Adler itu tidak tepat. Tidak sebenarnya tepat. Dan bahkan bisa menyesatkan. Yang sebenarnya kebebasan itu hanya satu. Dan yang satu itu bukan mengambil salah satu seutuhnya dari yang tiga Adler sebut itu. Tidak. Kebebasan yang satu dan hakiki itu ialah kondisi bebas yang manusia butuhkan secara alamiah. Itulah yang kemudian menjadi masalah ketika dibutuhkan tapi kadar kondisi itu tidak memadai yang diberikan pada kita. Gitu. Itulah yang kemudian menjadi masalah ketika kita butuh kebebasan untuk mencapai satu. Kebebasan diberikan tidak cukup sehingga kita tidak mampu mencapai tujuan kita. Itu. Jadi tidak memadai karena faktor eksternal maupun internal gitu. Termasuk hambatan-hambatan biologis. Misalnya kita sedang sakit berarti kita tidak bebas gitu. Juga hambatan mental psikologis ya, sebagaimana kita ingat diungkap oleh Erich Fromm dengan sangat rinci betapa ada pribadi-pribadi dan bahkan banyak pribadi-pribadi yang justru sudah secara alamiah merasa tidak membutuhkan kebebasan sehingga mereka justru melarikan diri dari kebebasan, escape from freedom gitu ya. Demikianlah paduan sejati dari apa yang oleh Mortimer Adler tadi dikira dua sosok, yaitu natural freedom dan circumstantial freedom. Itu paduan itulah yang sebenarnya sejati. Kebebasan alamiah dan kebebasan yang terjadi menjadi masalah ketika kita berhadapan dengan masalah dikekangnya kebebasan kita. Sedangkan yang satu lagi yang disebut oleh Adler itu yaitu moral freedom, itu tidak lain hanya ketersesatan yang dialami oleh umumnya etikus, ahli etika, dan ahli filsafat, termasuk seperti Mortimer Adler itu, akibat pengaruh terlalu kuat dari persepsi umum tentang yang sudah dirumuskan oleh para filsuf sejak zaman Aristoteles, lalu diberi konstruksi logis yang sangat kokoh dan kuat oleh teori moral Immanuel Kant, yang padahal itu sangat minim pendasaran objektifnya, bahkan keliru, lemah. Semua salah kaprah yang sudah dinyatakan dalam 3 proposisi di atas itu berhimpun dan berakumulasi pada salah kaprah mengenai kebebasan itu. Jadi salah kaprah super besar itu terlihat sebagai kebenaran total, tak terbantahkan. Inilah yang membuat banyak institusi keagamaan mengalami kebimbangan saat menegaskan penolakannya. Sistem kesadaran mereka tergiring paksa untuk melihat hak asasi manusia sebagai totalitas kebenaran yang sangat besar. Padahal mereka yakin ada kekeliruan di dalamnya. Misalnya berupa pertentangan dengan ajaran dan misi agamanya yang justru mereka yakini sebagai paling benar dan mulia. Misalnya gereja Katolik yang menyaksikan betapa asas kebebasan total telah menggiring masyarakat untuk melegalkan aborsi. Ya. Aborsi sudah dianggap hak asasi pilihan pribadi manusia. Padahal diyakini aborsi adalah dosa besar
yang sekaligus secara pasti merusak kemanusiaan pelakunya sendiri, merusak kemanusiaan masyarakat luas gitu. Nah, di masyarakat luas katanya akan tumbuh sikap permisif yang menghancurkan kemanusiaan secara menyeluruh. Itulah rangkaian proposisi atau dalil untuk kita bisa menjernihkan pandangan kita tentang hak asasi manusia. Rumusan hak asasi manusia selama ini untuk waktu yang sudah terlalu lama sudah mengalami banyak kesalahan asasi. Salah kaprah yang sudah sangat lama, paling sedikit sejak masa John Locke, Adam Smith dan sebagainya. Kesalahan yang menjadi salah kaprah sebab sudah terkukuhkan sebagai kebenaran, bahkan disakralkan sebagai kebenaran. Ya, diperjuangkan, ya, dan semua sudah menelan korban nyawa dan masa ke masa. Nah, hak asasi manusia atau kebenaran dasar, kebenaran asasi justru sudah berisi kesalahan asasi.